Halo guys, kembali lagi bersama saya Samuel di channel Nasional Elektronik ya. Jadi untuk melanjutkan konten edukasi kita, video kali ini pure murni soal pipa tembaga AC atau pipa AC ya, gitu. Jadi sebenarnya sudah ada dibahas juga sama gue di video edukasi yang lain soal material pemasangan AC dan vakum ya. Kalau kali ini bener-bener pure kita ngomongin soal pipanya doang nih, gitu ya, pipa AC-nya doang nih. Gua akan tunjukin juga, lu lihat, lu orang bisa lihat di belakang gua juga pipa-pipa AC ya, gitu. Pipa yang kita pakai sekarang di toko untuk pemasangan AC yang beli di toko kita, oke? Nah, nanti kan gue tunjukin juga pipanya ya guys ya. Nanti gue tunjukin juga pipa yang kita pakai ya. Jadi kalian juga bisa tahu gitu ya. Nah guys, kita mulai ya guys ya. Jadi guys gini, kalau kalian beli AC, pemasangan itu kan sangat penting, betul ya? Nah, di pemasangan itu juga materialnya yang paling penting sebenarnya adalah pipa AC-nya. Oke? Kalau kayak yang lainnya kayak drain air, kabel kontrol, kabel power, itu efeknya nggak berefek juga, tapi efeknya nggak sebesar kalau kalian pakai pipa yang kualitasnya nggak sesuai standar pabrikan. Intinya begitu ya. Sebenarnya pipa itu kan kalau untuk Freon R32, ya zaman sekarang kan AC kan mungkin 90% Freonnya R32 ya. Sisanya kan R410. Kebanyakan R410, R22 udah nggak boleh ya guys ya. Udah nggak boleh. Bahkan 2030 harusnya menurut pemerintah Indonesia itu harus bebas R22. Tahun 2030 ya. Which is 4 tahun lagi gitu ya. Nah, gini guys ya. Dulu di toko kita itu pakainya pipanya pipa Hoda. Merek Hoda ya. Itu merek yang cukup terkenal juga dan udah cukup legendaris juga di Indonesia gitu ya. Cuman Hoda itu ketebalannya kan 0,6 mili gitu ya maksudnya ya. Nah, kita mulai Desember kemarin, Desember 2025, kita udah upgrade pipa kita pakainya merek AUB nih ya. AUB, kalau kalian lihat ya, distributed by PT Daikin Air Conditioning Indonesia ya. Pipanya diimpor sama Daikin, yang distribusi juga Daikin gitu ya. Kenapa kita pakai pipa ini? Ini gue ambil contohnya ya. Kenapa kita pakai pipa ini? Karena pipa ini lebih tebal dari Hoda guys ya. Gue nggak bilang Hoda jelek loh ya, nggak bilang Hoda jelek ya. Gitu. Kita juga dulu selalu pakai Hoda. Cuman mulai Desember ini kita pakainya pipa AUB ya. Pipa AUB yang didistribusikan oleh Daikin ya. Kenapa kita pakai ini? Karena ketebalannya 0,66 mili ya. Yang Hoda punya 0,6 ya gitu. Yang ini punya, AUB punya ketebalannya 0,66. Ya guys, kalau kalian mau lihat ya. Ntar dulu nih, gue tunjukin nih. Tunggu ya, kelihatan nggak? Tunggu ya. Nih, tulisannya AUB ya. Di sininya ada tulisan AUB tuh. Ya, gitu. Di sini tulisan AUB. Kalau kalian kelihatan ya, gitu. Ada tulisan AUB-nya gitu ya. Gitu. Tulisannya thickness tuh. Thickness-nya 0,66. Ada juga tulisannya di sini guys. Ya, thickness ketebalannya 0,66. Gitu ya. Gitu. Terus pipa itu kan, ini kan contohnya yang pipa 3/8 ya, untuk AC setengah sampai 1 PK. Dan bahkan beberapa AC modern juga 1,5 PK-nya pakai pipa yang ini, 3/8/4 ya. 3/8 itu yang besar guys ya, yang lebih tebal. Yang ini 3/8, yang kecil ini 1/4 ya. Gitu. Yang kecil ini untuk mengalirkan freon dari outdoor ke indoor, yang lebih besar yang balik dari indoor ke outdoor. Gitu ya. Gitu. Jadi ini yang 3/8 sama 1/4 gitu guys ya. Kita pakainya AUB ya. Gitu. Ini contohnya ya, contohnya di sini ada juga ya. Nah, terus kalau mau upgrade lagi di atasnya masih ada nggak? Ada ya. Kita pakainya DSP nih, DSP ya. Tunggu gue lihat dulu, kelihatan nggak? Oh kelihatan ya, ini DSP ya. Daikin Holding Singapore ya. Jadi ini pipa dibuat sama Daikin. Kalau yang ini kan diimpor sama Daikin tadi yang AUB. Kalau yang DSP ini dibuat sama Daikin Singapura. Ya, ketebalannya 0,76 sama 0,8 ya. Gua ambilin nih pipanya nih. Ya. Ini pipa yang 1/4,5 kalau kalian lihat ya. Yang besar ini lebih besar dibanding yang tadi 3/8 ya. Gitu. Ini biasanya untuk AC 1,5 sampai 2 PK rata-rata. Pakainya 1/4,5 ya. Gitu. Ini kalau kalian mau lihat juga bisa ya. Tunggu ya. Ini lebih kelihatan sini gitu loh. Kelihatan nggak? Tunggu. Nih. Ya. Nih kalau kalian mau lihat ya. Nanti coba di zoom ya. Gitu. DSP Pre-Insulated Coil tulisannya ya. DSP Pre-Insulated Coil per coil ya. Gitu. 1/4 sama setengah gitu ya. Yang 1/4 pipa yang ini ketebalannya 0,76, yang ini yang besar ketebalannya 0,81. Terlihat di sini kok ada tulisannya juga ya.
0,76 sama 0,81 ya. Gitu. Yang kecil 0,76, yang besar ini 0,81. Gitu ya guys ya. Gitu. Terus pertanyaannya kan kadang-kadang gini, kok ngaruh emang kok pakai pipa yang 0,6 sama 0,7, 0,8 emang ngaruh? Kalau secara dinginnya enggak. Enggak ngaruh. Dinginnya sama gitu ya. Cuman kadang-kadang pakai yang pipa yang lebih tebal buat peace of mind sih guys. Kebanyakan ya guys ya, supaya lebih tahan lama lah ya kan. Kalau tahan korosi sama nggak? Sama. Ya sama. Kalau tahan korosinya sama. Cuman kalau lebih tebal kan ya kita lebih peace of mind lah gitu ya maksudnya ya. Itulah kenapa di toko kami juga upgrade pipa dari Hoda ke AUB gitu ya maksudnya ya. Nggak bilang Hoda jelek, sekali lagi ya, nggak bilang Hoda jelek ya. Cuman kita memang pakai AUB aja karena lebih tebal dari 0,61 kalau nggak salah ya, jadi 0,66 gitu ya. Kalau mau pakai DSP juga bisa ya. Nggak usah pakai AC Daikin buat pakai pipa ini ya, pakai AC apa aja sama gitu ya. Mau pasang AC apa aja, kita sekarang standarnya menggunakan pipa AUB ya. Ketebalan 0,66. Kalau mau upgrade lagi boleh, ada yang DSP per coil ya, ketebalan 0,7, 0,76 dan 0,81 ya, yang ini ya gitu. Jadi lebih ke arah peace of mind aja sih guys ya, gitu maksudnya. Kalau mau pakai dua-duanya silahkan. Tapi kalau harga pasang standar kita pakainya AUB. Kalau pakai DSP lebih mahal pasti tentunya, karena memang modalnya juga lebih mahal ya. Yang ukuran 3/8/4 juga ada. Nanti di WA aja ke tim kami kalau mau pasang pakai DSP, misalnya mau pakai DSP gitu ya. Terus kok kalau misalnya pipa kalau pakai yang tipis emang kenapa kok gitu, maksudnya kalau nggak yang pakai yang ini emang kenapa, kalau mau pakai 0,5 emang kenapa? Gini guys, Freon R32 itu tekanan tinggi ya, sampai 150, kadang-kadang 170 PSI tekanannya gitu kan ya. Jadi kalau terlalu tipis nanti bisa bocor, di sepanjang pipanya juga bisa bocor gitu ya guys ya. Jadi kan kalau dari pabrikannya sendiri bilang minimum pakai 0,6 gitu kan. Nah, ini kan 0,66 nih. Wah, beda cuma 0,06 kok ya. Kalau mau lebih tebal ada gitu ya maksudnya ya. Daripada yang Hoda 0,61, ini kan 0,66 gitu ya maksudnya ya. Gitu. Nggak bilang Hoda jelek ya, nggak bilang Hoda jelek. Jadi dulu kita pakai full Hoda kok ya, cuman baru Desember itu kita ganti pakai AUB. Jadi sekalian aja lah ambil sama Daikin gitu maksudnya ya. Gitu, sudah terpercaya lah ya gitu ya. Jelas ya guys ya. Jadi itulah kenapa pentingnya pakai pipa yang bagus, dan kita sendiri dari toko juga menggunakan pipa yang lebih tebal dan buat kalian semua supaya lebih peace of mind, supaya hasil pemasangannya juga lebih bagus, lebih tahan lama gitu maksudnya ya. Kalau dinginnya beda nggak? Nggak, sama sekali nggak beda dinginnya ya. Gitu ya guys ya. Oke, ini video lagi udah 8 menit juga guys. Tadi mau bikin video pendek jadi panjang juga sama ya. Gitu ya. Gitu. Nah, satu lagi terakhir nih. Nah, ini ya, pipa kan ada pembungkusnya nih, insulasi ya namanya ya, insulasi ya. Ini biasanya ketebalannya 10 mili alias 1 cm ya, 1 cm gitu. Ada juga pipa DSP juga ada yang straight tube guys. Pipa straight tube itu pipa yang naked, telanjang pipanya gitu ya. Jadi belum ada pembungkusnya bisa tambah sendiri gitu maksudnya ya. Jadi ada yang merek Superlon lah, yang murah meriah, ada Armaflex, Insuflex, bahkan Daikin DSP pun ada gitu ya. Ketebalannya juga jauh lebih tebal. Dia punya pipa pembungkusnya ya, insulasinya jauh lebih tebal, warna hitam gitu ya maksudnya ya. Ada yang sampai 10 cm bahkan gitu, maksudnya tebel gitu ya. Gitu. Nah, jadi insulasi ini, nah bukan terakhir guys dari tadi ya. Ini ada satu lagi nih, jadi panjang video nggak apa-apa ya. Nah, kalau kita pasang AC di rumah ya, kadang-kadang kita kalau yang di atas plafon, bukannya dalam tembok ya, yang di atas plafon, kita di double insulate. Double insulate tuh jadi udah ada pembungkus ini, ditambahin lagi satu yang warna hitam. Biasa kita pakai Superlon ya, gitu. Fungsinya insulasi ini apa sih guys? Nah, pipa ini kan dialirin freon ya guys ya, jadi kan dingin. Kalau dingin ketemu udara panas pasti berembun, betul ya, sampai netes gitu ya. Dan kalau berembun itu wajar dan normal gitu ya. Bahkan ada video edukasi yang lain ya, yang ngomongin soal benar-benar pipa berembun ya, atau pengembunan pipa gitu maksudnya. Itu satu video khusus bahas soal embun-embun sama beku, kalau pipa beku apa segala macam gitu, ada semua, ditonton juga ya guys ya. Nah, kalau yang di sini fungsinya insulasi ini adalah supaya
kalau sampai dia berembun, nggak netes-netes airnya. Tapi seiring berjalannya waktu, insulasi ini kan bisa rusak ya, bisa robek gitu ya kan, bisa bolong. Nah kalau bolong nanti airnya bisa netes. Kalau pipanya AC kalian pas install AC, pipanya dilewatin di atas plafon, ya itu ada kemungkinan nanti plafonnya jadi coklat-coklat guys, karena netes air karena pembungkus ini sudah rusak. Ini ada umurnya guys, dalam berapa tahun ini pasti akan bisa robek, bolong segala macam, digigit tikus juga bisa. Makanya kalau yang di atas plafon, bener-bener pas di atas plafon, kita selalu sarankan di double insulate, ditambahin ya pembungkus lagi, pakai Superlon kayak, pakai Insuflex kayak, pakai Armaflex kayak, pakai DSP punya kayak, terserah gitu ya. Yang pasti DSP punya lebih mahal daripada kayak yang yang Superlon gitu maksudnya ya. Makanya bisa kita tawarinnya pakai Superlon tuh, di double tuh ininya tuh, khusus yang di atas plafon aja gitu. Jadi kalau sampai robek satu lembar masih ada lagi Superlon yang nahan gitu guys ya, atau yang Supernya robek duluan karena ini terbungkus, jadi ini kan yang Supernya robek, yang ini masih ada gitu loh, jadi 2 lapis ya, supaya nanti nggak banyak air yang netes ke atas plafon. Nggak sekarang guys, nanti 4 tahun lagi, 5 tahun lagi gitu ya maksudnya ya. Nanti kalau plafonnya nanti coklat-coklat, ya bisa bocor dari genteng juga kalau pakai genteng, atau bisa juga dari AC biasanya ya, dari pipa AC yang netes air gitu. Jadi pipa netes air itu bukan rusak AC-nya, enggak loh ya. Pipa netes air itu memang sudah sewajarnya, karena ini kan dialirin freon, ya kan? Yang kecil dialirin freon dalam bentuk liquid, yang gede kan dalam bentuk gas gitu maksudnya ya. Jadi gitu ya. Jadi kalian sudah mengerti ya soal pipa AC ya. Ini pembahasannya benar-benar dalam nih, ngomongin pipa AC sampai 10 menit lebih coba. Udah 11 menit nih. Ya, gitu ya guys ya. Jadi kalau masih ada pertanyaan, jangan lupa bisa WA ke toko kita, bisa telepon juga ya. Kalau mau beli AC-nya juga bisa, mau nanya-nanya juga bisa. Di deskripsi video juga jangan lupa ada ada nomor telepon, WA, Google Map, toko kita, segala macam, di Tokopedia, di Shopee, ada semua ya. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe juga videonya kalau bermanfaat bagi kalian. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam memilih pemasangan AC yang benar ya, dengan toko yang benar juga. Nggak jualan juga sih ya. Kalau kalian mau